Inilah salah satu keris paling dicari dari era setelah perjanjian Giyanti di tahun 1755. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sebuah keris yang cukup langka ya. Jadi ini keris yang dikenal jadi di era setelah Mataram terbagi menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Kita tahu setelah perjanjian Giyanti di bulan Februari 1755 itu Mataram terbagi menjadi dua bagian ya, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Dalam beberapa hal termasuk budaya perkerisan itu Surakarta dan Yogyakarta ini memiliki gaya masing-masing ya. Jadi ada sedikit yang berbeda, mulai dari warongkonya, entah itu yang bentuk ladrang Solo dengan berangga Jogja itu ada beberapa perbedaan. Terus gayaman Solo dan gayaman Jogja juga ada beberapa perbedaan, termasuk untuk bila kerisnya ya, gaya kerisnya. Dan memang secara garis besar ya, yang bisa kita lihat secara kasat mata itu perbedaan antara keris-keris Surakarta dan Yogyakarta itu kalau pakai odo-odo itu bisa kita lihat di bagian odo-odonya. Kalau yang Surakarta itu biasanya yang pucuk gunung ya, yang agak lancip ya. Kalau yang Yogyakarta lebih ke sigar penjalin. Jadi kayak menjalin ya, rotan yang dibelah dua, atau kayak pipa yang dibelah dua, lebih ke situ, jadi nggak terlalu lancip. Terus yang perbedaan mencolok lagi yang bisa kita lihat itu adalah di bagian wadidangnya ya. Jadi kalau yang untuk Surakarta itu wadidangnya ipas ya, terkesan agak cembung. Kalau yang Yogyakarta itu umumnya wadidangnya itu merau atau cekung istilahnya. Jadi itu secara garis besar itu yang paling mudah kita lihat. Kalau untuk pawaan memang Surakarta terlihat sedikit lebih besar, lebih gagah istilahnya ya. Kalau Jogja sedikit lebih kecil tapi lugas, luwes, sederhana namun terlihat elegan. Jadi seperti itu. Nah, yang akan saya bahas ini adalah keris yang diperkirakan dari era Surakarta ya, setelah Mataram terbagi dua itu ya, atau era nom-noman orang nyebutnya. Kenapa disebut nom-noman? Karena memang untuk di era itu penangguhan memang pencatatan keris dari beberapa tangguh itu sudah cukup bagus ya. Dan karena pencatatan saat itu di era setelah Mataram terbagi menjadi Surakarta dan Yogyakarta itu, jadi era itu disebut nom-noman. Tapi kalau di masa sekarang ya sudah menjadi keris sepuh ya, kayak gitu ya. Karena kalau yang keris dibuat di era sekarang kita menyebutnya kamardikan kayak gitu. Walaupun nom-noman sendiri itu artinya muda, makanya sering orang keliru menafsirkan. Ketika tanya ke saya, tak jawab era nom-noman, loh berarti baru mas ya? Bukan, jadi harus jelaskan. Jadi itu memang di era ketika Mataram sudah terbagi menjadi Surakarta dan Yogyakarta itu. Dan keris yang akan saya bahas ini bisa dibilang cukup langka ya, garapnya sangat bagus. Dan kemungkinan memang istilahnya kalau zaman dulu ada istilah kraton lah, garap dalam atau gitu, mungkin seperti itu ya kalau dilihat dari materi bahan dan garapnya. Dan keris yang ada bahas ini adalah milik salah seorang kolektor dari Tuban ya, dari Tuban, Mas Widodo, jadi kayak gitu. Nah, untuk lebih detailnya, jadi seperti apa keris yang sangat langka dan sangat bagus ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail keris ya, dan warongkonya ya. Itu warongkonya gaya ladrang Solo. Itu handlenya terlihat jelas, itu handle kayu timoho ya. Itu mendaknya tuh perak berlian. Nanti coba tak tunjukkan detailnya seperti apa. Nah, ini adalah pawakan bilahnya ya secara umum ya. Nah, dan ini kalau kita lihat ini materi bahan dan tempaannya, ini adalah salah satu keris dengan garap yang sangat-sangat baik ya itu ya. Dan itu selorok bajanya yang tepi itu, yang abu-abu itu di kedua sisinya memang terlihat bagus ya lipatannya ya. Jadi warnanya nggak hitam tapi lebih ke abu-abu.
Nah, ini bagian gonjo ya, jadi memang ini sudah nungkak belakang ya. Dan itu terlihat bagian belakangnya itu terlihat lebar. Nanti juga tak lihat detailnya ya, yang bagian bawah itu buntut urang. Nah, itu yang dimaksud ngipas ya, jadi agak cembung bagian wadidang dan gonjo bagian belakang itu ya. Nah, ini bagian belakang gonjonya itu teman bisa perhatikan ya. Nah, itu ya, jadi ini terlihat sebenarnya melebar. Nanti tak tunjukkan lebih detailnya melebarnya seperti apa ya. Jadi garapnya bisa dibilang ini sangat bagus ya. Kalau untuk bagian bawahnya pun juga timbul. Nah, ini mendak peraknya ya, dan itu berlian, batu asli ya itu ya. Dan memang untuk mendaknya itu bisa dibilang ya juga salah satu mendak yang terbaik ya. Nah, itu bagian bawahnya terlihat. Nah, ini cara pawakan keseluruhan. Jadi memang terlihat agak kekar ya, gagah ya, karena memang krek-krek Solo biasanya memang seperti itu. Nah, ini lebih dekat. Nah, ini bagian gonjo belakang itu buntut urang ya, lebar ya, lebar. Jadi memang secara keseluruhan garapnya ini memang seperti garap dalam ya ini ya. Nah, ini bagian bawahnya ya. Jadi ini kalau masuk warkop sebenarnya agak cembung dikit itu, jadi nggak bener-bener rata. Nah, itu mendaknya terlihat bagus ya, berliannya ya, itu kalau kena lampu ya, ini kan memang kena lampu. Nah, itu tadi yang gonjonya yang buntut kurang ya. Jadi ini memang era istilahnya nyebutnya PB ya, Paku Buwono yang dari Surakarta ya ini ya. Ini yang PB. Dan ini memang usianya sepuh ya. Kalau untuk sekarang ini sudah berusia sepuh ya, sudah 100 tahun lebih ya, bahkan mungkin 200 tahun lebih kayak gitu. Tapi tetap orang-orang nyebutnya biasanya era nem-neman atau nom-noman. Nah, ini bagian sor-sorannya ya. Jadi kalau kita lihat dari dekat untuk materi bahan dan tempaan atau garapnya, ini sangat-sangat bagus ya. Dan mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.